Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karis Fadil Putra Armando. Saya dari kelas Palembang. NIM saya adalah 06061382025061. Baiklah, di sini saya akan mengomentari tentang materi, konsep, dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Baiklah, langsung saja. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Selanjutnya yaitu dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada di dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dan pengembangan iptek di Indonesia. Kemudian pengembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh-pengaruh nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa tersebut. Baiklah, itu adalah pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di Indonesia. Kemudian dalam materi ini ada alasan mengapa diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Ada beberapa alasan Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai pengembangan iptek dalam kehidupan bangsa Indonesia. Meliputi sebagai hal berikut ya, bentar ya. Yang pertama itu kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. Jadi pembangunan daerah tertinggal ataupun peningkatan kesehatan masyarakat itu adalah harus kita lebih seriuskan dalam masalah tersebut. Yang kedua itu penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Oke, yang selanjutnya itu yang terakhir adalah nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan oleh gaya hidup global. Masuknya budaya asing ke Indonesia itu menggantikan gaya hidup Indonesia itu menjadi gaya hidup seperti luar negeri. Seperti budaya gotong royong itu sudah digantikan oleh dengan individualis yang tidak patuh berbayar pajak dan hanya menjadi free rider negara ini. Sikap bersahaja digantikan oleh hidup yang bermewah-mewahan dan berfoya-foya. Konsumerisme, solidaritas sosial digantikan dengan semangat individualitis. Jadi kerjasama itu sudah digantikan dengan semangat individualitis. Tidak ada lagi yang namanya solidaritas sosial. Dan terakhir tuh musyawarah untuk mufakat digantikan dengan voting. Tidak ada lagi yang namanya musyawarah dalam pemilihan atau apapun itu dalam menyelesaikan masalah itu tidak ada. Jadi digantikan dengan sistem voting, yaitu dengan arti memungut suara. Oke, baiklah itulah materi saya tentang urgensi, konsep, esensi, dan urgensi Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Baiklah, terima kasih. Kalau ada salah mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.